sebuah desa terpencil, hiduplah seorang tukang sate bernama Pak Darto. Meski dikenal ramah, Pak Darto punya kebiasaan aneh. Ia hanya berjualan setelah tengah malam. Setiap malam, sekitar pukul 12, gerobak sate Pak Darto melintasi jalan-jalan sunyi desa, menarik perhatian mereka yang terjaga. Aroma sate ayam yang dibumbui kacang kental menguar, menggoda siapa saja yang mencium aromanya. Tak seorang pun di desa mampu menolak kelezatan sate Pak Darto. Meskipun kebiasaannya berjualan di jam-jam ganjil membuat mereka penasaran. Di desa itu, ada seorang pemuda bernama Andi. Dia mendengar cerita-cerita ganjil tentang Pak Darto, bahwa beberapa warga pernah melihat sesuatu yang tak biasa saat membeli sate di malam hari. Mereka mengaku melihat bayangan gelap yang bergerak di belakang gerobak. Tetapi ketika diperiksa lebih lanjut, tak ada apapun di sana. Walaupun cerita ini sering dianggap hanya sebagai bualan orang tua, Andi merasa penasaran dan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Suatu malam, Andi tak tidur. Dia duduk di kamarnya, menunggu suara gerobak Pak Darto lewat. Sekitar pukul 12.15. Suara roda gerobak berderit mulai terdengar dari kejauhan. Semakin dekat dengan rumah Andi. Andi cepat-cepat keluar dan bersembunyi di balik pohon besar dekat jalanan desa, mengamati gerak-gerik Pak Darto dari jauh. Gerobak itu berhenti di sebuah pohon besar di pinggir desa, tempat yang sering dianggap angker oleh warga. Di bawah sinar bulan, Pak Darto mulai menyiapkan satenya. Tetapi Andi melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Ada sosok lain di balik gerobak itu. Seorang perempuan berambut panjang, kusut, dengan tangan yang tampak berlumuran darah, sedang membantu Pak Darto. Mereka tampak bekerja sama, namun dengan gerakan yang lambat dan menyeramkan. Andi merasa kakinya berat, tubuhnya gemetar. Namun rasa penasarannya menahan langkah untuk kabur. Ia mendengar bisikan aneh antara Pak Darto dan perempuan itu, menggunakan bahasa yang tak dipahaminya, seperti mantra atau doa yang berasal dari dunia lain. Saat perempuan itu bergerak, rambutnya sedikit tersibak, memperlihatkan wajah pucat tanpa ekspresi. Seketika, perempuan itu berhenti dan menoleh ke arah tempat Andi bersembunyi. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Andi, seolah langsung tahu di mana dia berada. Jantung Andi berdegup kencang, rasa takut melumpuhkan tubuhnya. Saat itulah Pak Darto juga menyadari kehadiran Andi. Dengan suara yang dingin dan pelan, Pak Darto berkata, "Kau tidak seharusnya berada di sini. Nah, apa yang kau lihat adalah rahasia kami. Dan sekarang, kau harus ikut menjadi bagian dari sate ini." Andi mencoba berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ia jatuh tersungkur, dan ketika ia menatap ke atas, Pak Darto sudah berdiri tepat di depannya,
dengan pisau sate di tangan. Sosok perempuan itu juga mendekat, mengulurkan tangan yang penuh darah. Mereka semakin dekat, dan Andi merasa tidak ada jalan keluar. Esok paginya, desa itu tampak normal seperti biasa. Namun, ada yang berbeda. Gerobak Pak Darto ditemukan di pinggir jalan, ditinggalkan begitu saja. Tak ada tanda-tanda Pak Darto ataupun Andi. Beberapa warga desa mencium bau anyir yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar, tapi tak ada api. Meskipun warga mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tak seorang pun menemukan jejak Pak Darto atau Andi. Malam berikutnya, warga desa mendengar suara gerobak Pak Darto kembali berkeliling. Namun kali ini, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Dalam derit roda gerobak itu, mereka mendengar bisikan-bisikan yang tak biasa, seolah-olah ada yang memperingatkan mereka untuk tidak keluar malam. Sejak saat itu, tak ada yang berani keluar rumah setelah tengah malam. Sate Pak Darto kini hanya menjadi cerita kelam yang menakutkan, dan rahasianya tak pernah terungkap.